Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kami CPNS Kota Luxmawe yang sedang mengikuti laksar tahun ini. Jadi, kami mohon waktu Ibu sebentar untuk wawancara mengenai penerapan core value berakhlak di Dinas Disperindakob Kota Luxmawe. Jadi, kira-kira nih Bu, bagaimana penerapan core value berakhlak di Disperindakob? Dimulai dengan penerapan core value berakhlak berorientasi pelayanan. Halo, Assalamualaikum adik-adik sekalian, adik-adik Latsar, peserta Latsar tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Liza. Saat ini saya bertugas di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Luxmawe. Penerapan core value untuk nilai berakhlak berorientasi pelayanan di Disperindakob kan merupakan dinas yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa pelayanan yang kami lakukan pada instansi ini. Salah satunya adalah pembayaran retribusi pasar. Retribusi pasar ini merupakan salah satu PAD untuk Kota Luxmawe. Jadi masyarakat yang menyewa los atau kios pasar tertentu akan melakukan pembayaran retribusi. Dalam hal ini, kami sebagai instansi terkait harus melakukan pelayanan prima kepada masyarakat yang datang. Hal yang mendasar yang tentu kita lakukan dalam pelayanan ini adalah menyambut masyarakat dengan senyum, sapa, salam. Selain itu, kami juga harus bersikap solutif dan cepat tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat saat datang ke instansi kami. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya mengenai penerapan akuntabel, gimana tuh Bu? Baik, untuk core value akuntabel sendiri kan merupakan sikap jujur dan bertanggung jawab. Salah satu contoh yang bisa kami ambil, misalnya pada saat melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan barang yang beredar, pegawai kami harus melaksanakan tugas pengawasan secara bertanggung jawab dan jujur, dan sesuai prosedur serta tidak menerima gratifikasi yang dimaksud yaitu menolak secara tegas segala bentuk uang damai atau pemberian barang dari pedagang. Kurang lebih demikian. Oke, baik Ibu. Kita lanjut dengan penerapan core value kompeten. Gimana dengan kompeten, Bu? Kompeten sendiri mungkin dapat dijabarkan sebagai peningkatan keahlian ya, atau pengembangan kapabilitas. Salah satu contoh mungkin yang bisa saya ambil di sini, misalnya penyuluh UMKM ya, atau koperasi, misalnya harus aktif dalam mengikuti pelatihan atau berbagai workshop sebagai bentuk peningkatan kapabilitas diri. Dengan demikian, hal tersebut dapat memberikan bimbingan yang relevan dan berkualitas kepada pelaku-pelaku UMKM. Karena kapabilitas yang meningkat akan memberikan kualitas yang baik juga terhadap pendampingan kepada pelaku UMKM. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya itu core value harmonis. Bagaimana kalau dengan harmonis, Bu? Mungkin contoh core value untuk harmonis, salah satu yang bisa kita ambil misalnya saling peduli dan menghargai. Jadi dalam melakukan kunjungan atau pembinaan, kami selalu menghargai kearifan lokal ya dari setiap sudut daerah yang kami kunjungi. Pastikan setiap orang berbeda, latar belakang, agama, suku, jenis kelamin. Jadi dengan demikian kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan sehingga dapat menumbuhkan kenyamanan ya dalam pembinaan yang kita lakukan. Kurang lebih demikian. Iya, baik Ibu. Selanjutnya kita lanjut dengan penerapan core value loyal. Bagaimana dengan loyal, Bu? Mungkin salah satu contoh yang bisa saya ambil yaitu dengan bentuk misalnya menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait kebijakan instansi yang berpotensi merugikan kepentingan publik ya jika disalahgunakan. Selain itu, nilai royal juga dapat berbentuk sikap menjaga nama baik instansi,
dengan tidak menyebarkan mungkin berita hoax yang nantinya akan berdampak negatif ya. Demikian. Baik Ibu, yang terakhir ini ada adaptif dan kolaboratif. Bagaimana Bu penerapan kedua ini? Oh, kita udah masuk di 2 core value terakhir ya. Oke, baik. Kita mulai saja dari core value adaptif. Salah satu contoh yang bisa saya berikan di sini, misalnya saat ini kan kuliner sedang sangat digemari ya. Jadi instansi kami melakukan inovasi dengan melibatkan pelaku UMKM dengan membuat sebuah event bernama Festival Ahad Kuliner. Festival Ahad Kuliner ini diselenggarakan biasanya pada hari Minggu atau Ahad dan berlokasi di area Car Free Day. Di samping untuk mempromosikan produk-produk unggulan dari UMKM lokal, acara ini juga dapat menjadi destinasi wisata akhir pekan. Salah satu contoh yang bisa saya berikan di sini, misalnya instansi kami bekerja sama dengan BPOM dalam melaksanakan pengawasan barang yang beredar ya di pasar. Kerjasama ini biasanya dilakukan untuk menjaga keamanan, kesehatan, serta mengawasi masa kadaluarsa produk. Demikian. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya yang sudi kiranya diwawancarai oleh kami mengenai penerapan core value berakhlak di Despindakop Petalok semuanya. Sama-sama. Semoga yang saya paparkan dapat bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya atau penyebaran saya yang kurang berkenan. Ya Bu, sama-sama. Kami juga minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sukses terus untuk adik-adik peserta tahun 2025 ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu.